Selamat pagi semua anak-anak SMP 21 khususnya kelas 7. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung di SMP Negeri 21 Medan. Perkenalkan, nama saya Bapak MC Hotang, Bapak Langi MC Hotang. Ada singkat ya, tulis di sini ya. MC Hotang yang biasanya panggilannya inisialnya MSH. Bapak masuk mengajar matematika di kelas 7, khususnya 71 sampai dengan 75. Yang seharusnya anak kami kita belajar tatap muka di kelas, namun karena situasi virus corona yang tak asing lagi dengan istilah COVID-19, kita terpaksa belajar daring, yaitu belajar jarak jauh. Namun demikian, Bapak yakin dan percaya kamu bisa. Kalau kita sama-sama bekerja sama, pasti kamu bisa. Nah, jadi bagaimana belajar daring ini? Perlu Bapak jelaskan. Nanti ikuti video ini sampai habis atau hampir sampai selesai. Kemudian nanti Bapak kirim lagi modul berupa materi ini juga. Dan di akhir nanti ada latihan supaya kamu kerjakan. Nah, latihan tadi kemana dikirim? Nanti akan Bapak kasih ke kemana yang kau kirim. Apakah melalui Facebook atau WhatsApp. Nanti akan Bapak kasih nanti nomornya. Baik, untuk kali ini kita mempelajari bilangan. Bilangan itu yang kita bahas adalah bilangan bulat. Mungkin selama ini kamu sudah mempelajari bilangan bulat di SD. Nah, jadi kita ulang kembali. Kalau bilangan bulat itu kita buat pada garis bilangan seperti ini. Pada ujungnya kita buat panah. Artinya apa? Dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang ke kanan, bikin juga ke kiri. Kemudian pada garis ini kita buat di sini kira-kira pada pertengahan angka 0. Kemudian kita batasi lagi di sini 1 di bawahnya 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan negatif. Kalau ke kanan daripada 0 dinamakan bilangan positif. Misalnya positif 3. Ini positif 3, positif 3. Sedangkan ke kiri daripada 0 ini misalnya ini negatif 3. Namun kita sepakati untuk bilangan positif ini tidak usah kita tulis tandanya, yang artinya positif 3. Paham ya sampai sini? Lanjut. Dari garis bilangan ini kita lihat dari 0 sampai ke kanan, makin sejauh-jauhnya berarti angka itu makin besar. Sedangkan dari 0 ke kiri makin jauh, itu bilangan itu makin kecil. Nah, jadi sudah paham ya tentang sini? Nah, kita lihat dulu misalnya 4. 4 di kanan berarti 4. 4 di kiri berarti negatif 4. Nah, berarti 4 itu lawannya negatif 4. Bisa ya? Oke, lanjut. Kita bahas lagi makin dalam. Operasi apa saja pada bilangan bulat? Nah, pernah dengarkan kata operasi? Kata operasi itu dibedah. Artinya kita lihat apa isinya. Nah, jadi dalam hal ini operasi bilangan bulat yang kita bahas adalah yang pertama penjumlahan. Tahu kan penjumlahan jumlah artinya tambah. Nah, contoh 2 tambah 3. Ini berarti bahwa tadi kita sepakati 3 tidak usah tulis tandanya. Berarti positif 3 tambah positif 3. 2 tambah 3. Nah, di sini tidak usah dibutuhin tambahnya. Inilah operasinya tadi. Tambah. Nah, jadi untuk 2 tambah 3 pada garis bilangan kita berangkat dari 0. 2 berarti 2 ke kanan. Jadi buat misalnya gambarnya seperti ini. Ini orangnya. 2 berarti melangkah dia 2. Kita ganti dengan sinar. Ini 2, minta 2. Kemudian sampai sini
lanjutkan positif 3, berarti ke kanan. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Dari sini sampai ke sini. Nah, sekarang titik startnya atau awal 0 berakhir 5. Hasilnya dari awal sampai akhir adalah ini. Inilah jawabannya, yaitu 5. Sebagai jawaban, kita buatlah garis putus-putus seperti ini. Nah, artinya sudah bisa terjawab 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi terjawablah 5 itu. Contoh yang kedua, kita buat contohnya 3 tambah negatif 5. Nah, kenapa dikurung? Nah, supaya jangan berdekatan tambah dengan kurang negatif. Kita buat pada garis bilangan yang sama. 3 tetap berangkat dari 0. Kita hitung 3 positif dari kanan. 1, 2, 3. Kemudian lanjutkan tambah negatif 5. Negatif berarti ke kiri. Kita hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini. Dari sini sampai ke sini. Nah, kita lihat. Tadi berangkat dari 0, berakhir negatif 2. Ini. Kita tulislah di sini negatif 2. Kita buat garis putus-putus. Ini tadi 2 tambah negatif 5. Negatif 5. Jawabannya negatif 2. Bagaimana kira-kira? Paham? Bisa ya? Lanjut. Itu tadi operasi yang pertama, penjumlahan. Sekarang pengurangan. Ingat, mengurang dengan suatu bilangan sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawan pengurangnya. Bapak ulang, mengurang dengan suatu bilangan sama dengan menjumlahkan dengan lawan pengurangnya. Misalnya ini 2 kurang 5. 2 kurang 5 ini sama dengan 2. Kita ganti operasi kurang ini dengan tambah. Lawan dari 5 berapa? Negatif 5. Nah, kita buat pada garis bilangan. Hapus ini 2. Ini 2. 1, 2. Ini 2. Kemudian tambah negatif 5. Negatif 5 berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Tadi negatif 5. Berarti 2 tambah negatif 5. Awalnya tadi atau startnya dari sini. Berakhir di sini. Inilah jawabannya. Kita buat garis putus, yaitu negatif 3. Mana bisa? Satu lagi ya. Nih, negatif 3 per 4. Negatif 3 kurang 4 sama dengan negatif 3 ini ganti ini menjadi tambah. Lawan dari 4 adalah negatif 4. Ya, ulang. Kurang ini kita ganti menjadi tambah. Lawan 4 negatif 4. Baik, kita tunjukkan pada garis bilangan. Negatif 3 berarti ke kiri. 1, 2, 3 ke kiri dari 0. Kemudian lanjutkan. Negatif 4 berarti ke kiri lagi. 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Nih. Nah, kita lihat dari awal sampai perjalanan akhir. Ini sampai di sini. Berapa? Negatif 7. Berarti negatif 3 ini dikurang 4 sama dengan negatif 7. Ini tadi negatif 3. Paham ya? Lanjut yang ketiga. Operasi yang ketiga, perkalian. Perkalian itu artinya penjumlahan berulang. Bapak ulang. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Misalnya 2 kali 3. 2 kali 3 berarti 1, 2. Itulah, jadi 2 kali dia. Artinya 3 tambah 3. Bisa? Ulang. 2 kali 3 artinya 2 kali 3-nya. 1, 2. Inilah dia. Ya? Kemudian, bagaimana pula 3 kali 2? 3 kali 2-nya berarti 1, 2, 3. Berarti artinya 2 tambah 2 tambah 2. Paham ya? Oke. Lanjut.
pada perkalian, ingat saja kuncinya positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Atau Bapak ganti dengan lambang ini. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, supaya ingat, Bapak ajak kalian bernyanyi. Nanti kalian jawab ya. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan, bagus, negatif. Negatif kali positif sama dengan, ya bagus, negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Oke, sekali lagi. Jawab ya. Positif kali positif sama dengan, bagus. Positif kali negatif sama dengan, bagus. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Bagus. Contoh. 4 kali 3. 4 itu positif. 3 itu positif. Tadi positif kali positif apa? Positif. Ya kan? 4 kali 3 berapa? 12. Dan jawabannya positif 12. Tadi di awal Bapak jelaskan tanda positif ini tidak usah ditulis. Berarti positif 12. Yang kedua, negatif 5 kali positif 2. Negatif kali positif apa tadi? Negatif ya? Oke, jawabannya negatif. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi jawabannya negatif 10. 7 kali negatif 8. Ini kita kurang aja nih. Nah, positif kali negatif. Nih, positif kali negatif apa? Negatif. Tulis negatif. 7 kali 8 berapa? 56. Terakhir, negatif 5 kali negatif 6. Negatif kali negatif. Nih, hasilnya apa? Positif. 5 kali 6 berapa? 30. Nah, positif tadi gak usah ditulis. Jawabannya positif 30. Terakhir tadi perkalian yang terakhir adalah pembagian. Nah, pada pembagian juga berlaku yang ini tadi. Nah, positif kalau kali positif sama dengan positif. Nah, pada pembagian positif bagi positif juga positif. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contoh. 1. 24 dibagi 4. Nah, positif 24 dibagi positif 4. Positif bagi positif tadi apa? Positif, jawabannya positif. Dalam hati positif. 24 bagi 4 berapa? 6. Dan jawabannya positif 6. Ini tidak usah tulis. Contoh yang kedua, negatif 30 dibagi 5. Nah, negatif dibagi positif apa tadi? Negatif dibagi positif. Negatif ya? Jadi jawabannya negatif. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Ya, saya rasa cukup paham. Itu pun kalau nanti juga belum bisa, boleh kalian hubungi Bapak via telepon atau WA atau dari Facebook juga bisa. Yang penting kamu berusaha dan Bapak yakin kamu bisa. Selanjutnya nanti kamu kerjakan latihannya. Dan latihan itu kalian kirimkan nanti ke Bapak. Itu saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Akan kita lanjutkan nanti untuk pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.